Welcome to Colors of Life. Saat ini, saya ingin berbagi tentang bagaimana kita bisa menjadi guru yang efektif. Saya yakin kita yang sedang menonton saat ini, jika kita adalah seorang guru, entah guru di sekolah formal atau yang tidak formal sekalipun, kita mau masuk dalam golongan guru yang efektif. Pada saat ini kita akan mulaikan bagian yang pertama dari guru yang efektif. Bagian kedua dan selanjutnya tentang mengajar, nanti saya akan upload di video selanjutnya. Apa yang biasanya guru efektif lakukan? Pada saat ini saya ingin bagikan 3 hal. Kita lihat yang pertama, guru yang efektif itu mengatur dan membuat struktur kelas. Bagaimana caranya guru yang efektif itu mengatur dan membuat struktur kelas? Saya akan kasih satu contoh. Contohnya, kita yang adalah seorang guru yang mau para peserta didik yang ada di dalam kelas kita itu bisa fokus. Salah satu caranya adalah kita mau agar di saat kita akan mulai mengajar, di saat kita perlu ada buku atau keperluan di dalam kelas kita mau dengan cepat para siswa atau peserta didik bisa menyiapkan. Yang jadi masalah, biasanya kalau kita meminta mereka mengambil buku tulis atau buku cetak atau pena atau apa, kadang-kadang bisa 5 menit, ada yang sibuk ke sana kemari, atau sibuk bongkar tas. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak merencanakan atau belum merencanakan aturan atau struktur tertentu dalam kelas. Salah satu contoh yang kita bisa buat cara kita sendiri ya, atau mungkin ada cara yang lebih efektif yang kita biasa buat. Yang saya biasa buat adalah waktu saya guru SD dulu, saya membuat peraturan seperti ini. Di saat para peserta didik masuk ke dalam kelas, mereka harus mengosongkan tas mereka dan mengatur tas mereka di satu sisi kelas yang sudah disiapkan untuk menaruh tas. Jadi kalau 20 peserta didik di dalam kelas, berarti kita siapkan tempat yang cukup untuk 20 tas yang bisa kita atur berbaris dari satu sisi ke sisi yang lain dengan rapi. Dan kita ajar anak-anak kita, walaupun anak kelas 1 SD, mereka bisa mengatur tas mereka dengan rapi. Jadi, kenapa tasnya harus dikosongkan? Karena buku-buku mereka harus simpan di dalam laci dari meja. Mudah-mudahan di kelas kita punya laci yang dapat menyimpan buku-buku atau alat tulis dari peserta didik. Saya pernah di salah satu sekolah di mana peserta didik saya di kelasnya tidak punya laci meja, tapi di bawah kursi mereka ada tempat yang saya bisa taruh sesuatu. Jadi apa yang saya buat? Saya minta mereka siapkan, atau kalau sekolah bisa siapkan tray atau keranjang yang cukup kuat, yang bisa ditaruh di bawah tempat duduk, dan di saat mereka mengosongkan tas mereka, mereka akan mengatur buku-buku atau keperluan kelas mereka di dalam keranjang itu. Sehingga di saat kita akan meminta, boleh kita siapkan buku tulis dan buku cetak dan alat tulis di atas meja dalam waktu 3 detik. Apakah itu mungkin? Itu sangat mungkin. Karena apa yang diperlukan mudah untuk ditemukan. Dan kalau kita mau buat peraturan seperti itu, kita minta agar buku-buku tulis diatur sesuai dengan urutannya. Jadi dimulai dari jam pertama, jam kedua, jam ketiga, dan seterusnya. Di saat buku yang diperlukan di jam pertama telah selesai digunakan, jangan taruh di bagian atas, tapi taruhlah di bagian bawah, supaya buku yang selanjutnya yang akan digunakan. Itu salah satu contoh. Nah, kalau itu dibuat, apakah kita perlu menunggu para peserta didik mengambil barang-barang dalam waktu yang lama? Tidak. 3 detik sangat possible.
3 detik sangat mungkin untuk kita meminta peserta didik untuk mengambil buku tulis, buku cetak, atau alat-alat tulis yang lain. Ingat, guru yang efektif membuat aturan dan struktur dalam kelas agar peserta didik tahu bagaimana agar bisa sukses. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua, apa yang dibuat oleh guru yang efektif? Guru yang efektif bukan hanya membuat saja aturan atau struktur kelas, tapi guru yang efektif juga mengajar dan melatih. Contohnya, salah satu yang saya buat, salah satu struktur atau aturan yang saya buat untuk kelas saya, waktu saya mengajar SMA waktu yang lalu. Salah satu aturan saya adalah, kalau saya angkat tangan, itu berarti semua peserta didik, semua yang ada di dalam kelas harus diam, tidak buat apa-apa, dan melihat kepada saya yang mengangkat tangan. Sorry, saya katakan tadi waktu saya mengajar SMA. Sebenarnya di dalam level pendidikan manapun kita bisa terapkan ini. Jadi, contohnya, kalau kita buat aturan seperti itu, jangan hanya sampaikan saja di hari-hari pertama ke sekolah, kita katakan, Ibu guru atau mem, inginkan kalian untuk tenang kalau mem angkat tangan, atau ibu guru angkat tangan. It is not enough. Itu tidak cukup. Kita perlu mengajar dan melatih. Contohnya, yang biasa saya buat untuk dapat melatih mereka tahu bagaimana mengikuti peraturan untuk diam, saya akan minta mereka diam sesudah mereka diskusi. Contohnya, saya akan minta mereka memikirkan peristiwa yang terjadi di akhir pekan yang baru saja lewat. Kemudian saya akan minta 1 menit ke depan, saya akan minta kalian untuk membagikan pengalaman akhir pekan dengan teman yang ada di samping kanan kalian. Contohnya, setelah 1 menit, ibu guru akan mengangkat tangan kanan. Dan setelah kalian melihat tangan diangkat, apa artinya? Diam, berhenti melakukan apa-apa, dan mata memperhatikan guru yang mengangkat tangan. Jadi, setelah itu dijelaskan, kemudian dimulai. Oke, sekarang waktunya untuk berbagi. Tahu apa yang dibagikan kepada teman yang di samping? Sudah tahu? Oke, pengalaman akhir pekan yang barusan. Oke, mulai berbagi. Setelah 1 menit. Angkat tangan. Tidak perlu berteriak. Halo, perhatikan di sini. Saya sudah mengangkat tangan. No need. Tidak perlu kita mengatakan seperti itu. Karena apa? Kita sudah jelaskan. Kita ajar bahwa kita mau mereka semua tenang. Sebagaimana yang mengangkat tangan juga tidak berbicara. Jadi, di saat kita sudah angkat tangan, pasti akan ada 1-2 yang perhatikan. Di saat mereka memperhatikan, mereka akan tenang. Dan yang lain, di saat mereka melihat ada yang tenang, mereka akan lihat ke depan. Oh, ibu guru sudah angkat tangan, jadi semua akan diam. Tapi biasanya di awal-awal akan ada 1 atau 2 orang yang, halo, tenang, 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 guru sudah angkat tangan. Jangan marah, senyum saja kepada mereka. Setelah semua tenang, jangan lupa ucapkan terima kasih, apresiasi bagi mereka yang pertama tenang. Contohnya di bagian kanan, kalian guru-guru kita dapat melihat di saat kita angkat tangan, oh ada yang paling kanan atau paling kiri. Jadi kita apresiasi. Terima kasih ya. Yang di bagian kanan sini, kalian begitu cepat untuk tenang di saat kalian melihat ibu guru mengangkat tangan. Bagi yang ribut, yang memberikan instruksi dengan suara waktu saya angkat tangan, saya tidak akan marah, tapi setelah semua tenang saya akan katakan, terima kasih ya sudah mengingatkan yang lain untuk tenang, tapi kali berikut tolong tidak perlu berbicara. Tenang saja, yang lain akan mengikuti kalian. Coba lihat, kita perlu mengajar, melatih dengan senyum dan dengan kasih.
para peserta didik kita akan lebih menghargai kita jika kita menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Bisa? Jadi jangan lupa, guru yang efektif adalah guru yang mengajar dan melatih prosedur aturan kelas, struktur kelas yang kita sudah buat. Oke, jadi pertama buat aturan dan struktur. Kedua, ajar dan latih. Dan apa yang ketiga yang biasanya disiapkan oleh guru yang efektif? Guru yang efektif menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, itu biasanya adalah singkatan dari RPP. Sayangnya, RPP yang artinya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Kebanyakan isinya adalah rencana pelaksanaan pengajaran, bukan pembelajaran. Saya pernah jadi kepala sekolah dan saya tahu ada guru-guru yang lebih suka menulis langkah-langkah yang guru harus buat daripada menuliskan langkah-langkah yang harus dibuat untuk memfasilitasi pembelajaran yang maksimal. Apakah kita siap menjadi guru yang efektif? Yang mau menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kiranya 3 hal yang baru saja kita ikuti tadi dapat kita ingat. Pertama, guru efektif atur dan buat struktur kelas. Kedua, guru yang efektif ajar dan latih prosedur aturan kelas. Kemudian, yang ketiga, guru efektif siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita biasa sebut RPP. Terima kasih sudah menonton. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua untuk terus menjadi lebih baik, menjadi guru yang efektif. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!